Ya, salam sejahtera buat kita semua. Saya Maria Paulina, sini saya pengampu keperawatan dasar yang memberikan slide diskusi tentang teori kebutuhan dasar manusia. Saya sebelumnya dari Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa. Oke, this is teori kebutuhan dasar manusia yang kita tahu punya banyak prakasa atau pandu dunia di mana sangat mendukung teori-teori keperawatan yang mendukung teori kebutuhan manusia. Ada siapa aja? Ada Kalista Roy, Johnson, King, Martha E. Roger. Sebetulnya masih banyak ya, tapi kita bahas di keempat ini saja di pembahasan ini. Oke, yang pertama adalah teori King. Manusia tidak terlepas dari kejadian masa lalu dan masa sekarang yang akan berpengaruh terhadap masa depannya. Manusia hidup bersama orang lain dan berinteraksi satu sama lain. Dan menurut King, kebutuhan dasar manusia dibagi menjadi tiga. Kebutuhan akan informasi kesehatan, kebutuhan akan pencegahan penyakit, dan yang ketiga, kebutuhan akan perawatan ketika sakit. Nah, ini adalah model konsep dari teori King. Ada tiga segitiga terpisah dari satu piringan, yaitu adalah sistem personal, sistem sosial, sistem interpersonal. Nah, kita akan bedah satu persatu apa aja isinya. Oke, di sini sistem personal. Menurut King, setiap individu adalah sistem personal atau sistem terbuka. Untuk sistem personal, konsep yang relevan adalah ada persepsi. Nah, persepsi adalah gambaran seseorang tentang objek, orang, dan kejadian-kejadian. Kemudian untuk yang diri atau self, diri adalah bagian dalam diri seseorang yang berisi benda-benda dan orang lain. Untuk yang pertumbuhan dan perkembangan atau biasa kita sebut growth and development, tumbuh kembang meliputi perubahan sel, molekul, dan perilaku manusia. Untuk yang citra diri atau body image, King mendefinisikan citra diri sebagai cara bagaimana orang merasakan tubuhnya dan reaksi-reaksi lain untuk penampilannya. Ruang atau space. Nah, definisinya secara operasional, ruang meliputi ruang yang ada untuk semua arah. Didefinisikan sebagai area fisik yang disebut teritori dan perilaku orang yang menempatinya. Kemudian yang terakhir adalah waktu. King mendefinisikan waktu sebagai lama antara satu kejadian dengan kejadian yang lain, merupakan pengalaman unik setiap orang. Nah, untuk yang sistem sosial, kayaknya enak ini ya, sistem interpersonal. King mengemukakan sistem interpersonal terbentuk oleh interaksi antar manusia. Apa aja? Kita bisa lihat ada interaksi, komunikasi, peran, transaksi, dan stres. Nah, interaksi ini apa? Interaksi didefinisikan sebagai tingkah laku yang dapat diobservasi oleh dua orang atau lebih di dalam hubungan timbal balik. Nah, kemudian untuk yang komunikasi, King mendefinisikan komunikasi sebagai proses di mana informasi yang diberikan dari satu orang ke orang yang lain, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui telepon, televisi, atau tulisan. Peran. Nah, peran ini melibatkan sesuatu yang timbal balik, di mana seseorang pada suatu saat sebagai pemberi dan di saat yang lain sebagai penerima. Jadi, ada timbal balik ya. Kemudian untuk transaksi, nah ciri-ciri transaksi adalah unik nih, karena setiap individu mempunyai realitas personal berdasarkan persepsi mereka. Nah, untuk yang terakhir adalah stres. Definisinya menurut King adalah suatu keadaan yang dinamis dimanapun manusia berinteraksi dengan lingkungannya dengan memelihara keseimbangan pertumbuhan, perkembangan, dan perbuatan. Jadi sebetulnya dari sekian banyak ini selalu berinteraksi atau berkelanjutan, tidak terputus. Gimana untuk sistem sosial? Nah, sistem sosial ini didefinisikan oleh King sistem pembatas atau pembatas peran organisasi sosial
perilaku dan praktik yang dikembangkan untuk memelihara nilai-nilai dan mekanisme pengaturan antara praktik-praktik dan aturan. Nah, jadi ada aturan, ada praktik. Nah, kita biasa ngelihat itu di mana? Di organisasi, otoritas, kekuasaan. Oke. Nah, di ketiga sistem tersebut membentuk hubungan personal antara perawat dan pasien atau klien. Nah, hubungan perawat dan klien ini merupakan sarana dalam pemberian asuhan keperawatan di mana proses interpersonal dinamis yang ditampilkan oleh perawat dan pasien dipengaruhi oleh perilaku satu dengan yang lain. Nah, demikian juga sistem asuhan kesehatan yang berlaku. Nah, makanya tujuan perawat ini adalah memanfaatkan komunikasi untuk membantu pasien atau klien dalam menciptakan dan mempertahankan adaptasi positif terhadap lingkungan. Nah, oke, ini ada diagram skema teori pencapaian tujuan oleh King yang saya ambil di dalam aplikasi model konseptual. Nah, gimana sih cara mendefinisikan dari tabel ini? Nah, penegasan teoritisnya kita bisa lihat di sini ada persepsi, ada perawat, ada komunikasi. Nah, sebetulnya ini sejajar. Ini juga persepsi, perawat atau klien, komunikasi, nah sama-sama sejajar. Sebetulnya ini semua kalau misalnya berhubungan baik antara persepsi dengan persepsi sama, perawat dengan klien sama, komunikasi dengan sama komunikasi, ini akan berjalan dengan suatu hal yang baik. Nah, misalnya ini saya contohkan ini suatu tujuannya. Nah, tujuannya di sini ya. Nah, jika terdapat kekuatan perseptual dalam interaksi perawat dan klien, maka akan terjadi transaksi. Ya, ini transaksinya. Ini transaksinya. Jika perawat dan klien melakukan transaksi, ini transaksi, maka tujuan akan dicapai. Oke, ketemu kan? Nah, yang ketiga, jika tujuan dicapai, maka akan terjadi kepuasan otomatis. Yang keempat, jika tujuan dicapai, maka akan terjadi asuhan keperawatan yang efektif. Oke. Yang kelima, jika transaksi dibuat dalam interaksi perawat klien, maka tumbuh kembang akan meningkat. Yang keenam, jika harapan, peran dan performa peran yang dirasakan oleh perawat dan klien sesuai, maka akan terjadi transaksi. Yang ketujuh, jika konflik peran dialami oleh perawat atau klien oleh keduanya, maka akan menimbulkan stres dalam interaksi perawat klien. Dan yang kedelapan, jika perawat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus mengkomunikasikan informasi yang sesuai kepada klien, maka akan terjadi penyusunan tujuan dan pencapaian tujuan bersama. Nah, di sini ada teori yang selanjutnya dari teori Martha E. Rogers. Saya bahas sedikit aja, manusia merupakan satu kesatuan yang utuh dan memiliki sifat serta karakter yang berbeda. Selain itu, manusia berinteraksi dengan individu yang lain dan saling mempengaruhi. Kemudian ada teori E. Johnson. Dan yang terakhir adalah teori Sister Calista Roy, di mana manusia adalah individu yang dapat meningkatkan kesehatannya dengan mempertahankan perilaku adaptif dan mengubah perilaku maladaptif. Manusia harus dapat mencapai keseimbangan dan beradaptasi dengan lingkungan. Individu harus mempertahankan perilaku adaptif dan meningkatkan energinya agar tercapai tujuan hidup. Nah, manusia sebagai makhluk biopsiko-sosio-spiritual yang merupakan kesatuan yang utuh, memiliki mekanisme coping untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang terjadi melalui interaksi yang dilakukan terhadap perubahan lingkungan. Wow, sangat sedikit sekali ya. Oke, baik. Berarti teman-teman sekalian tetap harus mencatat apa yang kurang dan apa yang sangat kurang dalam slide ini. Silahkan teman-teman membuat tugas
di mana tugasnya sudah tercantum di dalam kantung skala selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sejahtera. Bye-bye.